Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today. Kali ini yang juga disiarkan serentak bersama radio jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Hari ini untuk edisi hari Selasa 16 Februari 2021, sahabat, untuk Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19, kita akan awali dengan mengupdate kabar bersama Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. PJ Bupati Sidoarjo ungkap pemahaman warga soal 3T di PPKM Mikro masih kurang. Selengkapnya, Rama silahkan. Baik, sahabat Jawa Timur, Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo mengungkapkan masih ada kekurangan dalam menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di tingkat RW. Menurutnya, mulai dari pelaksanaan testing, tracing, dan treatment atau 3T harus benar-benar dipahami. Satgas COVID-19 desa harus tahu betul prosedur menjalankan PPKM mikro di tempatnya masing-masing. Hudiono mengatakan tracing harus efektif untuk mencegah penularan COVID-19 dengan memberi contoh. Semisal ada satu orang terpapar COVID-19, maka semua kontak terdekatnya seharusnya di rapid test. Pelaksanaan PPKM skala mikro di Sidoarjo merupakan strategi yang baik untuk menghentikan COVID-19. Masyarakat diajak untuk tahu bagaimana mencegah dan menangani penyebaran COVID-19 yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Sebagai tambahan, sahabat, untuk update data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo pada hari Selasa 16 Februari 2021, untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 total ada 9.511 orang, sembuh 8.763 orang, meninggal 5.799 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Atika. Baik, terima kasih Rama dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Pemerintah Kabupaten Blitar akan segera operasikan sektor pendidikan. Selengkapnya Risma silakan. Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Blitar ini berencana segera mengoperasikan kembali di sektor pendidikan. Hal ini dilakukan karena hasil evaluasi bersama ternyata dengan metode pembelajaran daring ini kurang maksimal. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka menjelaskan selama melaksanakan pembelajaran daring ini banyak siswa yaitu dari lembaga TK, SD, dan juga SMP ini kurang memahami dengan apa yang disampaikan. Sehingga pemerintah akan mencoba menggunakan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Menurutnya saat ini Dinas Pendidikan masih menentukan formula khusus jika PTM benar-benar dilaksanakan. Dan sesuai rencana awal, PTM di sekolah akan dibuka sebesar 50% dari jumlah setiap lembaga pendidikan. Budi menambahkan ia berharap program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro ini segera berakhir dan juga peta sebaran COVID di Kabupaten Blitar ini juga segera membaik. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada FM. Selanjutnya kita akan juga bergabung bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM. Sebagian kuota afirmasi PPDB online di Kota Blitar diperuntukkan bagi anak, nakes, dan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Selengkapnya, Kirana silakan. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 di Kota Blitar sudah mulai berjalan. Berbeda dengan periode sebelumnya, PPDB tahun ini disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Selain difokuskan ke online untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, pemerintah kota juga menyediakan kuota khusus bagi calon peserta didik yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 dan berstatus sebagai tenaga kesehatan nakes. Priyo Suartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar dikonfirmasi Senin, 15 Februari 2021 mengatakan, kuota bagi calon peserta didik yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 dan berstatus sebagai nakes ini tersedia di kuota jalur afirmasi sebanyak 15%. 12% diperuntukkan bagi mereka yang berstatus kurang mampu dan 3% diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 dan orang tuanya bekerja sebagai nakes. Rio mengatakan afirmasi bagi keluarga kurang mampu bisa dimanfaatkan bagi yang ada di dalam zonasi maupun di luar zonasi.
vaksinasi. Selain itu, yang bersangkutan juga harus menyertakan tanda bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya berstatus nakes, bisa menyertakan surat keterangan dari instansi induk, misalnya dari rumah sakit tempat bekerja, jika relawan bisa dari Satgas Penanganan COVID-19, dan jika orang tuanya meninggal karena COVID-19, bisa menyertakan surat keterangan meninggal karena COVID-19 yang dikeluarkan rumah sakit atau puskesmas. Tapi untuk tahun ini agak berbeda, jadi yang afirmasi yang 12% itu afirmasi itu untuk keluarga miskin, itu sudah masuk di dalamnya untuk putra-putri warga yang orang tuanya meninggal terkonfirmasi COVID-19. Jadi nanti mereka diberi kebebasan untuk memilih sekolahnya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana. Masih dilaporkan, kali ini kita akan bergabung bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun, mengabarkan bahwa pemerintah Kota Madiun terus lakukan tracing agar jumlah pasien di ruang isolasi semakin menurun. Selengkapnya silakan Kiki. Sahabat Jatim News Today, kasus COVID-19 aktif terus menurun di Kota Madiun. Buktinya, penghuni ruang isolasi yang disiapkan pemerintah setempat terus berkurang. Dari 149 bed isolasi di Asrama Haji Kota Madiun, hanya terisi 17 orang saat ini. Hal itu tak terlepas dari ketertiban masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan jumlah kasus konfirmasi juga terus menurun sejak PPKM jilid pertama. Tercatat ada 430 kasus konfirmasi dengan 249 sembuh. Jumlah ini menurun pada PPKM tahap kedua dengan 226 kasus konfirmasi dan 373 sembuh. Artinya, ada penurunan kasus sekaligus peningkatan kesembuhan. Tren baik itu terus terjaga pada PPKM kali ketiga. Pada 6 hari pertama, tercatat hanya 69 kasus konfirmasi dengan kesembuhan mencapai 112 orang. Wali Kota menyebut berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka konfirmasi di Kota Madiun. Salah satunya dengan meningkatkan tracing agar kasus segera ditemukan dan tidak menular ke orang lain. Wali Kota berharap peran aktif masyarakat terus ditingkatkan. Paling tidak disiplin protokol kesehatan dan selalu mengikuti anjuran pemerintah. Hal itu penting agar pengendalian COVID-19 semakin maksimal. Apalagi vaksinasi juga sudah mulai dilakukan. Wali Kota optimis pandemi segera diakhiri dengan upaya bersama yang terus ditingkatkan. Sahabat Jatim News Today, sementara itu kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 1.264 orang dengan 1.102 orang diantaranya telah sembuh, 43 orang lainnya masih dalam perawatan, 33 orang isolasi mandiri, dan 86 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki dan sahabat. Bersama dengan Holik Maulidi, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Realita FM Pamekasan. Bertambah 4 sembuh dan 1 orang dikonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya Holik, silakan. Baik Atika, Kabupaten Pamekasan telah memasuki zona kuning. Kasus tambahan positif COVID-19 sudah mulai berkurang. Per 15 Februari 2021 dikonfirmasi 4 orang sembuh dan bertambah 1 orang positif COVID-19. Sehingga total orang sedang menjalani isolasi di Pamekasan sebanyak 53 orang. Menurut Kepala Bidang Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Pamekasan, Arif Rahmansyah menyampaikan, 1 warga Pamekasan yang positif COVID-19 berinisial BS berusia 41 tahun berasal dari Kecamatan Pedemawu. Kemudian 4 orang yang dikonfirmasi sembuh dari positif COVID-19, 2 orang berasal dari Kecamatan Pamekasan, diantaranya berinisial BV berusia 30 tahun dan inisial S berusia 55 tahun. Selanjutnya 2 orang berasal dari Kecamatan Galis dengan rincian berinisial RYA, usia 39 tahun dan inisial DMS usia 20 tahun. Berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, dari 13 kecamatan terdapat 6 kecamatan telah berstatus zona kuning di Kabupaten Pamekasan dan sisanya masih berstatus zona oranye. Dengan jumlah terbanyak kasus positif COVID-19 terdapat di Kecamatan Pamekasan sebanyak 419 orang. Dan di urutan kedua di Kecamatan Pedemawu sebanyak 271 orang. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Pamekasan sebanyak 1.186 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan tersisa 17 orang, selesai pengawasan 1.081 orang, dan meninggal dunia 88 orang. Sedangkan dari sebanyak 1.060 orang positif COVID-19, pasien sembuh sebanyak 927 orang, dan 80 orang lainnya meninggal dunia.
Demikian laporan dari Holik Maulidi, Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, baik, terima kasih Holik dan sahabat Jawa Timur. Demikian untuk breaking news update COVID-19 yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, disiarkan serentak bersama radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host, pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.